Salam saudara, kembali lagi kita di program Gemar Gerakan Baca Alkitab Rutin di hari Senin tanggal 8 Januari 2024. Hari ini kita mau sama-sama membaca firman Tuhan di Mazmur 71 ayat 6 sampai 12. Saya bacakan. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Amin. Saudara, di perikopnya kita bisa lihat bahwa perikopnya judulnya doa minta perlindungan di masa tua. Saudara. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kasihnya Tuhan, penyertaan Tuhan itu unconditional, saudara. Jadi tidak memandang kondisi, saudara. Jadi kalau kita bisa lihat tentang kasih atau penyertaan Tuhan kepada kita sepanjang masa hidup kita, bahwa Tuhan itu betul-betul luar biasa. Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi kita tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal kondisi. Mulai dari saat kita kecil, Tuhan sudah mengasihi kita, melindungi kita hingga saat ini. Penyertaan perlindungan Tuhan itu sungguh luar biasa. Sedangkan kita, kalau kita bandingkan dengan kasih manusia, saudara, jadi banyak sekali kalau kita lihat di luar sana, kasih manusia ini dibatasi dengan kondisi, dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan masa, saudara. Jadi banyak sekali manusia mengasihi sesamanya, manusia mau berkumpul dengan sesamanya itu kalau mereka saling menguntungkan, kalau mereka merasa masih membutuhkan, saudara. Jadi seperti itu. Juga kita bisa lihat bagaimana banyak orang-orang yang sudah tua, yang sudah lemah, mereka juga banyak dibuang oleh anaknya mereka sendiri, padahal mereka sudah mengasihi anaknya dari kecil, tapi oleh karena orang tuanya sudah tua, menyusahkan, akhirnya mereka menaruh di panti jompo. Bahkan ada yang dibuang atau ditaruh di jalanan. Tetapi beda dengan kasihnya Tuhan kepada kita, bahwa kasih Tuhan ini tidak mengenal kondisi, tidak mengenal masa, tidak mengenal waktu. Jadi senantiasa Tuhan mengasihi kita, seperti di firman Tuhan ini di ayat 6. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji. Dari sejak awal kita lahir, kita dilahirkan dalam dunia ini melalui kandungan ibu kita. Mulai sejak dalam kandungan bahkan Tuhan sudah menyatakan kasihnya kepada kita. Tuhan sudah memilih kita menjadi anaknya. Tuhan menyatakan kasihnya, Tuhan memberikan penyertaannya, perlindungannya kepada kita anak-anak Tuhan sejak mulai di dalam kandungan bahkan. Dan dalam kehidupan kita juga dapat merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita anak-anaknya. Ya 7, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Dan bahkan di ayat 7 dikatakan seringkali kehidupan kita dapat menjadi cerminan anak-anak Tuhan karena penyertaan Tuhan, karena kasihnya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, membuat banyak orang takjub, banyak orang percaya, sehingga Tuhan tahu bahwa kita ini adalah, orang-orang tahu bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Anak Tuhan ini berbeda dari manusia dunia ini. Jadi kita menjadi tanda-tanda, kita seperti tanda ajaib karena perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita.
Ayat 8, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Jadi saat kita memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, saat kita ada penyembahan, ada puji-pujian, ibadah kita lakukan di sepanjang hidup kita, maka kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sampai masa akhir hidup kita, sampai masa kita tua, sampai masa kita bahkan sudah tidak bisa apa-apa, Tuhan tetap mengasihi kita, saudara. Ya, 9, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Jadi hingga pada masa tua kita, saat kita sudah tidak bisa apa-apa, bahkan saat kita cuma bisa tidur saja, atau kita sudah tidak bisa, mungkin saat ini kita masih muda, kita masih bisa bersorak-sorai, masih kita bisa memuji Tuhan dengan semangat, tapi hingga pada masa tua kita, saat kita sudah tidak bisa apa-apa, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Itulah janji Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita, hingga walaupun sampai pada saat kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, sampai kekuatan kita habis bahkan. Ayat 10, sebab musuh-musuhku berkata tentang aku, orang-orang yang mengincarnya aku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Bahkan saat musuh-musuh kita adalah iblis, saudara. Jadi musuh kita adalah iblis. Saat iblis bahkan mengira kita sudah tidak ada yang melindungi, kita sudah tidak ada yang membackingi, tapi yang harus kita percaya bahwa Tuhan yang ada selalu bersama dengan kita, apapun kondisi kita, apapun masa hidup kita, walaupun kita muda, tua, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Ayat 12, ya Allah, janganlah jauh daripadaku, Allahku segeralah menolong aku. Jadi saudara, Tuhan gak pernah jauh dari kita. Apa yang kita alami, apa yang kita sedang pergumulkan saat ini, kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktunya untuk menolong kita. Tuhan pasti segera menolong kita, tapi Tuhan tahu waktu yang tepat, Tuhan tahu masa yang tepat, sehingga pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jadi Tuhan pasti segera menolong kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah jauh daripada kita, apapun kondisinya, walaupun itu kita dalam keadaan yang baik, walaupun itu kita dalam keadaan yang buruk, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bahkan yang saya ketahui, saudara, yang saya percayai juga, bahwa Tuhan tidak memandang kita, walaupun saat kita terpuruk pun dalam dosa, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Walaupun kita jatuh dalam dosa dan jauh daripada Tuhan, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kasihnya Tuhan tidak pernah sedikit pun berkurang pada kita, anak-anak Tuhan, walaupun kita berada jauh, walaupun kita berada dalam dosa. Dengan kasihnya Tuhan pasti akan menjangkau kita, menolong kita, dan membawa kembali kita untuk mendekat kepadanya, untuk berada dalam pelukannya. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita belajar bahwa sepanjang masa, sepanjang waktu, di kondisi apapun, Tuhan tetap mengasihi kita, saudara. Jadi jangan takut, jangan bimbang, selalu percaya kepada Tuhan. Saat kita mulai sadar kita menjauh daripada kasihnya Tuhan, daripada jalannya Tuhan, mari kita mendekat kembali pada Tuhan, karena Tuhan selalu mengasihi kita, Tuhan selalu menantikan kita untuk berada di dekatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus dan terima kasih atas kasih-Mu yang tidak mengenal kondisi. Terima kasih atas kasih-Mu yang selalu ada, nyata di sepanjang masa hidup kami, mulai dari kami dalam kandungan sampai kami tua nanti, sampai kami meninggal nanti, sampai Kau panggil. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah kepada kami. Engkau selalu ada, menyertai, melindungi, menyertai kami.
Engkau menjadi gunung batu pertolongan dan perlindungan kami. Tuhan, terima kasih, kami mau percaya sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan. Haleluya, amin.